Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Mikael Angelo Fitemulae, NIM 19100200204 akan menjelaskan hasil jawaban dari UTS saya tentang yang nomor 1 itu perhitungan PPh pasal 21. Nah, di soal kita bisa lihat kalau ada data di mana gaji per bulan pegawai itu ada sebesar 10 juta rupiah. Nah, gaji 10 juta rupiah itu kita kurangi dengan biaya-biaya seperti biaya jabatan, pengenaan pajaknya itu 5% dikali dengan gaji per bulan dari pegawai itu, yaitu 10 juta rupiah. Jadi 5% dikali dengan 10 juta, kita dapat 500 ribu. Yang kedua itu dikurangi dengan iuran pensiun yang disetorkan setiap bulan sebesar 250 ribu. Nah, biaya jabatan dan biaya pensiun itu dijumlahkan sebesar 750 ribu. Jadi 10 juta gaji awal dikurangi dengan 750 ribu, yaitu setoran yang harus disetorkan setiap bulannya. Nah, jadi kita dapat penghasilan itu sebulannya itu 9.250. Nah, penghasilan itu setahun itu 9.250 kita kali dengan berapa bulan yang ada di dalam setahun, yaitu 12 bulan. Jadi 12 kali dengan 9.250 kita dapat 111 juta. Nah, PTKP sebulan kita menghitungnya itu untuk wajib pajak sendiri. Kita tahu kalau PTKP-nya itu 54 juta. Nah, karena si pegawai ini sudah menikah, jadi kita tambahkan wajib pajak untuk yang sudah kawin, yaitu sebesar 4.500.000. Nah, di data sendiri sudah tahu kalau ada tambahan 3 anak. Jadi 3 dikali dengan 4.500.000, kita dapat itu 13.500.000. Jadi total semuanya itu ada 72 juta rupiah. Kita kurangi dengan penghasilan itu setahun itu 11 juta rupiah, kita kurangi dengan PTKP sebulan itu 72 juta rupiah, kita dapat PKP setahun itu 39 juta. Nah, PPh pasal 21 yang terutang itu kita tahu kalau pengenaan pajak itu 5% dikali dengan 39 juta, yaitu PKP setahun, kita dapatnya itu yang terutang 1.950 rupiah. Nah, PPh sebulannya itu PPh yang terutang dibagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun, itu 12 bulan. Jadi kita dapat per bulannya itu 162.000. Nomor 2 data yaitu harga faktur atau cost-nya itu 30.000 US dollar. Nah, selanjutnya ada biaya asuransi atau insurance yaitu 5% dikali dengan 30.000 US dollar, kita dapat 1.500 US dollar. Nah, biaya angkutnya atau freight-nya itu 10%, sudah ada di data di soal. Kita kali dengan cost-nya itu 30 US dollar, 30.000 US dollar, kita dapat 3.000 US dollar. Kita dapat semua, kita jumlahkan semua biaya itu, kita dapat total biaya dari cost, insurance, dan freight-nya itu 34.500 US dollar. Selanjutnya itu kita hitung dalam rupiah. Jadi 34.500 US dollar kita kali dengan kurs rupiah sekarang yaitu 15.000. Jadi kita dapat 517.500.000 rupiah. Biaya masuk itu 20%, pengenaannya itu 20% dikali. Nah, selanjutnya ada biaya masuk yang pengenaan biaya masuknya itu 20% dikali dengan total biaya pada saat sudah dirupiahkan, yaitu 517.500.000 rupiah. Biaya masuk tambahan itu 10% dikali dengan 517.500.000 rupiah. Nah, untuk total nilai impornya itu kita dapat 672.750.000 rupiah. Selanjutnya kita jawab yang pertanyaan yang A, yaitu PPh pasal 22 yang memiliki angka pengenaan impor sebesar 2,5% dikali dengan 672.750.000 rupiah. Kita dapat itu 16.818.750. Nah, yang B itu PPh pasal 22 yang tidak memiliki angka pengenaan impor. Jadi 7,5 kita kali dengan 672.750.000 rupiah. Jadi kita dapat 50.456.250.000 rupiah. Dan nomor 3 sekarang. Jadi nomor 3, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.
Jadi nilai transaksi penjualan yang kita tahu pada soalnya itu sebesar 825 juta. Dan dasar pengenaan pajak sudah kita ketahui bahwa 100 dibagi dengan 110 dikali dengan 825 juta, kita dapat 750 juta rupiah. Nah, PPh pasal 22 karena dia memproduksi baja, jadi pengenaan pajaknya itu 0,3% dikali dengan dasar pengenaan pajak yang di atas yaitu 750 juta rupiah, kita dapat hasilnya 2.250.000 rupiah. Nomor 4, PPh pasal 23. Kita katakan kalau dia dividen itu dia pengenaannya itu 15%, tapi kalau untuk sewa pengenaannya itu hanya 2%. Jadi 2% dikali dengan 3 juta rupiah, kita dapat yaitu 60.000 rupiah. Itu nomor 5 itu hampir sama sih dengan nomor 3. Jadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Nilai transaksi penjualan itu 825 juta. Dasar pengenaan pajaknya itu 100 dibagi dengan 110 dikali dengan 825 juta, kita dapat 750 juta. Nah, PPh pasal 22 itu karena memang soalnya sama, dia memproduksi baja, jadi 0,3% dikali dengan 750 juta, kita dapat 2.250.000 gitu. Sekian dari penjelasan jawaban dari saya ini. Terima kasih.